Selamat datang di channel 86 bersama saya GI, Guru Informatika Indonesia. Baik, sekarang kita mau belajar bagaimana membuat aplikasi dengan Scratch. Di screen sudah ada Scratch-nya, sudah kita aktifasi. Baik, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari Scratch. Di sebelah kanan ini ada backdrop, biasa digunakan untuk latar belakang aplikasi. Kemudian ada yang gambar kucing ini diikut sprite, ada objek. Jadi sprite itu adalah semacam objek yang kita beri kode, atau kita custom, atau kita beri suara. Secara defaultnya Scratch ini menggunakan bahasa Inggris, tapi kita bisa mengubah ke dalam bahasa Indonesia. Caranya kita klik tombol di sini, kemudian kita pilih bahasa Indonesia. Sehingga bisa terlihat yang semula kode, yang semula code jadi kode. Nah, bagian penting dari pemrograman Scratch ini adalah kode, kostum, sama suara. Dimana ini adalah menjadi properti dari sprite. Jadi sprite ini punya properti suara, kostum, sama kode. Nah, kalau Anda tidak suka dengan, teman-teman tidak suka dengan sprite-nya gambar kucing, kita bisa membuangnya. Bagaimana cara membuangnya? Di situ ada icon tempat sampah, tinggal kita klik. Nah, bagaimana caranya kita memanggil sprite dalam bentuk yang lain? Caranya kita di sini ada tombol pilih sprite, kita tunjuk pilih sprite, kemudian kita tunjuk lagi, pilih sprite lagi. Nah, di sprite ini ada banyak itemnya, ada dalam hewan, bentuk hewan, orang, fantasi, menari, musik, olahraga, makanan, fashion, atau huruf ya. Karena anak saya suka sama karakter ini, jadi sekarang sudah berlaku like daughter, like Shan. Maka saya akan pilih karakter ini. Oke, baik. Ini banyak karakternya, tinggal teman-teman pilih. Baik, sekarang saya pilih karakter ini misalnya. Tinggal saya klik, otomatis sprite-nya akan ada di sini. Nah, kita juga bisa mengganti nama sprite di sini dengan cara di sini ada text sprite, di dalamnya ada text box. Kita klik saja, kita hapus. Misalnya kita ganti menjadi misalnya orang. Kita klik di bawah. Baik, di bagian kode, apabila kita klik kode, ini custom, ini kode. Ini ada item gerakan. Nah, di dalamnya ini semua ada blok coding untuk menggerakkan sprite. Kemudian ada item tampilan. Semuanya ini adalah bagaimana kita mengubah atau mengcustom tampilan dari sprite. Kemudian suara, bagaimana mengatur suara. Kemudian ada item kejadian, bagaimana kita memperlakukan Scratch ini sesuai dengan kejadian yang kita inginkan. Kemudian item kontrol, bagaimana kita mengontrol sprite ini. Kemudian ada sensor, bagaimana
sprite ini sensor, misalnya dia kena objek yang lain, dia akan bagaimana, termasuk dalam sensor. Kemudian operator, bagaimana kita menggunakan operator-operator matematika ini untuk mengcoding sprite yang ada di sini, yang kebetulan nama sprite-nya sudah menjadi orang. Kemudian variabel, bagaimana kita menggunakan variabel untuk perhitungan-perhitungan yang nanti akan digunakan di sprite ini. Kemudian kita juga bisa membuat blok sendiri, atau semacam kalau di pemrograman itu seperti fungsi sendiri, function. Kita bisa bikin juga. Untuk lebih singkatnya, kita akan mencoba membuat project yang pertama. Oke, apakah teman-teman sudah siap? Baik, kalau sudah siap, sekarang kita mengenal bagian kode gerakan atau coding motion. Di sini saya posisi sprite ini, kalau kita lihat, kalau kita dulu pernah belajar namanya diagram Cartesius, ya semacam itu, koordinat ada X, ada Y. Dia posisinya ada di minus 100. Jadi posisi ini ada di minus 100, kemudian Y nya 26. Oke ya. Jadi sumbu X berarti yang horizontal, sumbu Y berarti yang vertikal, seperti itu. Sekarang saya mau mencoba memasukkan coding gerakan 10 langkah. Oke, caranya kita klik di sini, tahan mouse-nya, kemudian kita tarik, masukkan ke dalam kolom sebelah sini. Sehingga di situ namanya gerak 10 langkah. Baik, sekarang bagaimana kalau saya klik? Kita lihat efeknya pada sprite sini. Ingat, X-nya min 100. Coba kita klik. Setelah kita klik 10 langkah, X-nya menjadi min 90. Karena dia bergerak ke kanan, berarti otomatis bergerak ke arah sumbu titik 0, berarti akan bertambah. Jadi bertambah 10 langkah. Jadi min 100 bertambah 10 langkah menjadi ditambah 10 menjadi min 90. Nah, sekarang kita coba, ini kita ganti misalnya posisinya X-nya kita ganti jadi 0. Kita enter. Ingat posisi X-nya 0. Nah, gerakan 10 langkah kita rubah. Ini angkanya bisa kita edit, kita klik aja. Bisa kita klik jadi 25. Oke, baik. Jadi gerak 25 langkah. Kalau kita klik, harusnya X-nya menjadi 25. Oke. Baik, kita buktikan. Kita klik. Ya, benar, X-nya menjadi 25. Sekarang ada gerak, kalau kita ganti jadi minus, misalnya min 10. Oke, jadi gerakan minus 10 langkah. Ini X-nya berapa? 25. Oke, kita klik. Jadi efeknya dia mundur. Jadi X-nya menjadi 15. Baik, selanjutnya kita akan bagaimana menggerakkan atau membuat seolah-olah orang atau sprite ini itu berjalan dari sebelah kiri ke kanan. Apa saja yang mesti kita perhatikan untuk membuat sebuah coding kelihatan berjalan. Oke. Kalau tadi kita sudah melihat kode kemudian gerak. Nah, sekarang kita bisa melihat ke kostum. Nah, ini kostum bawaan dari sprite ini. Dia ada 4 kostum. Ini yang pertama. Ini kostum berikutnya. Ini kostum yang ketiga, berikutnya lagi. Kostum berikutnya lagi. Nah, sekarang kita mau memainkan bagaimana sprite ini bisa berganti kostum secara otomatis. Jadi dari 1 ke 2 ke 3 ke 4
dan balik lagi 1. Jadi kalau kita lihat ya seperti berjalan. Oke, baik. Nah, coding apa yang kita gunakan? Nah, baik, ini menarik sekali. Sekarang kita kembali ke kode. Ya. Coding yang kita gunakan adalah kita pilih item tampilan. Nah, baik. Di item tampilan itu ada tadi, kalau ada kita pilih ada kostum berikutnya. Nah, ini ada coding kostum berikutnya. Baik, kita taruh di kolom sebelah kanan. Kita lihat efeknya sekarang, teman-teman. Saya klik kostum berikutnya, klik. Ya, oke. Ya, kita klik. Ya, ya. Kalau kita klik, ternyata dia kelihatan seperti berjalan di tempat. Nah, baik. Tapi kan tidak mungkin kita bikin aplikasi, kita ngeklik. Nah, sekarang bagaimana secara otomatis dia akan bergerak sendiri? Ya, otomatis akan bergerak sendiri. Oke, baik. Nah, ini kita bisa menggabungkan yang kostum berikutnya ini, kita kasih coding lain. Ini adanya di kontrol. Jadi ada namanya selamanya di sini. Nah, ini selamanya. Kita masukkan blok coding berikut, kostum berikutnya di dalam blok selamanya. Kita klik. Oke, sudah di dalam sekarang dia. Oke, baik. Sekarang kita klik. Nah, oh, ternyata dia bergerak. Wah, ini jalan terlalu cepat. Oke, baik. Kita matikannya begini. Kita klik. Ini tombol hentikan. Ya, kita hentikan. Ini ada 2 tombol, hentikan sama ini untuk menjalankan aplikasi. Nah, biar kita bisa menekan aplikasi ini terus jalan, ini kan nggak jalan. Nah, kita tambahkan satu lagi, namanya adanya di kejadian, ada namanya ketika diklik. Ini ya, kita tambahkan di sini, ketika diklik di sini. Oke, baik. Nah, jadi kalau kita saya nggak ngeklik di sini lagi karena sudah ada tombol blok coding, misalnya blok kode. Ketika diklik saya bisa menggunakan ini. Wah, berjalan dia. Terlalu cepat. Oke, kita klik. Ya, kita hentikan dulu. Berarti kita butuh ini, kostumnya kan berpindah secara cepat. Berarti kita butuh waktu. Butuh waktu supaya dia pindahnya itu ada waktu jedanya. Ada intervalnya. Oke. Baik. Ini adanya di kontrol juga nih. Ya, ini adanya di tunggu. Nah, ini tunggu nih. Defaultnya di sini adalah 1 detik. Coba kita masukkan di berikutnya. Kita taruh di sini. Oke, baik. Sekarang apa yang terjadi? Kita lihat efeknya setelah kita masukkan kode tunggu 1 detik. Nah, oke, kelihatan setelah 1 detik dia berganti kostumnya. 1. Ya, oke. Kita hentikan dulu. Bagaimana kalau kita pengen lebih cepat lagi nih, bukan 1 detik, misalnya 0,5 detik. Ya, kita ganti, kita klik aja di sini. 0,5. Oke, sekarang kita lihat efeknya. Ya, lebih bagus. Ya, mungkin ini yang pas untuk jalan sehat. Oke, baik. Kalau tadi kita sudah berhasil menggantikan kostum, tapi sementara orangnya jalan di tempat. Nah, sekarang kita buat dia seperti berjalan betul, dari berpindah posisi. Nah, untuk pindah posisi tadi kita sudah kenal coding namanya gerak. Nah, gerak tadi kan fungsinya dia memindahkan posisi dari sumbu X ke sumbu X ke titik X yang lain. Oke. Supaya bergerak ke sebelah ke kanan, oke, bergerak ke kanan. Oke, saya mundur dari sini. Maka ini harus kita kasih positif ya.
misalnya 5. Baik, 5. Jadi bergerak, dia bergeser 5 langkah ke kanan. Oke. Nah, sekarang kita masukkan ini sini. Ya, oke. Kita lihat efeknya. Jadi customnya berubah, kemudian dia bergeser 5 langkah, kemudian menunggu setengah detik, baru berubah lagi, geser lagi 5 langkah, nunggu 1 detik. Jadi selamanya ini terus begini. Kita lihat efeknya setelah kita tambahkan gerak 5 langkah. Ya, ya. Sekarang kelihatan berjalan betul. Ya, cuma agak sedikit perpindahannya kurang banyak. Ya, kita bisa mengcustom lagi. Oke, kita hentikan dulu. Ya, kita mundurkan lagi. Kita ganti dengan 10 langkah misalnya. Nah, bagaimana dengan 10 langkah? Ya, ternyata ini lebih, ya, yang lebih proporsional mungkin ini ya. Jadi oke, begitulah untuk pertemuan pertama, pelajaran pertama tentang Scratch. Kita membuat project bagaimana membuat semacam animasi berjalan. Baik, sampai ketemu pada Scratch pertemuan yang kedua. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Oh iya, ada yang lupa dari saya. Uh, Kalau Anda baik hati, silahkan klik tombol subscribe, klik like, kemudian klik share. Oke, baik. Sampai jumpa.